warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini saya sedang berada di Benteng Oren, salah satu benteng bersejarah di kota Ternate yang memiliki banyak cerita menarik tentang masa lalu, tentang interaksi antar bangsa-bangsa yang pernah singgah di wilayah ini, dan tentang bagaimana sejarah membentuk kehidupan sosial masyarakat sekitar. Nah, berbicara tentang kehidupan sosial, kali ini kita akan membahas sesuatu yang juga erat kaitannya dengan masyarakat, yaitu teknik analisis data dalam metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu komunitas atau kelompok hidup berinteraksi dan membangun budayanya. Dalam penelitian etnografi, data yang kita peroleh tidak sekedar angka atau statistik, melainkan pengalaman hidup, cerita, dan interaksi sosial yang kaya akan makna. Maka dari itu, proses analisis data menjadi sangat penting untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data etnografi, teknik yang biasa digunakan, serta contohnya dalam penelitian sosial. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya. Pembahasan pertama, langkah-langkah analisis data dalam metode etnografi. Analisis data dalam metode etnografi dilakukan secara iteratif, artinya pengumpulan dan analisis data berjalan bersamaan. Proses ini bertujuan untuk mengalih pola, makna, dan hubungan sosial dalam kehidupan suatu komunitas. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah tentang pengumpulan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data di lapangan. Sebelum masuk ke tahap analisis, peneliti mengumpulkan data dengan berbagai teknik, seperti ini observasi partisipasif atau mengamati dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, wawancara mendalam atau mencari perspektif orang dalam atau insider, dokumentasi atau mengumpulkan catatan tertulis, foto, video, dan artefak budaya. Catatan lapangan mencatat setiap detail yang relevan. Data ini nantinya menjadi bahan utama dalam analisis etnografi. Kedua, transkripsi dan organisasi data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mentranskripsi dan mengorganisasikannya. Wawancara yang direkam ditranskripsikan kata per kata. Catatan lapangan dikategorikan berdasarkan waktu, lokasi, atau tema tertentu. Foto atau video dianalisis untuk melihat elemen penting dalam interaksi sosial. Langkah ini agar data lebih mudah dibaca dan dianalisis. Yang ketiga, ada pengodean data atau calling data. Setelah data tertata, dilakukan proses pengodean untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau pola tertentu. Ada beberapa jenis coding. Yang pertama, open coding atau pengkodean terbuka, menemukan konsep-konsep awal dalam data. Misalnya dalam penelitian tentang perdagangan pasar ditemukan tema seperti strategi, negosiasi, relasi, dan pelanggan dan tantangan ekonomi. Selanjutnya ada pengodean aksial, menghubungkan kategori yang muncul dalam open coding, misalnya strategi negosiasi berhubungan dengan persaingan antara pedagang dan hubungan sosial di pasar. Yang ketiga, ada pengodean selektif. Pengodean selektif memiliki tema utama dan melihat bagaimana kategori lain
berhubungan dengannya. Misalnya tema utama yang muncul adalah kerjasama sosial sebagai strategi bertahan di pasar. Yang keempat ada analisis domain. Jans Perspidels mengembangkan analisis domain sebagai bagian dari metode etnografi. Langkah-langkahnya yang pertama ada mengidentifikasi istilah budaya dalam data yang terkumpul. Yang kedua menentukan domain makna, yaitu kategori yang digunakan masyarakat dalam menjelaskan sesuatu. Yang ketiga menganalisis hubungan antar domain untuk memahami bagaimana masyarakat melihat dunia mereka. Misalnya dalam penelitian tentang ritual adat, peneliti dapat menggunakan domain seperti upacara, simbol, dan peran pemimpin adat. Yang kelima ada analisis taksonomi. Setelah domain ditemukan, peneliti membuat taksonomi. Caranya mengelompokkan istilah yang memiliki hubungan serupa, membuat diagram hubungan antar kategori. Misalnya dalam penelitian tentang komunikasi nelayan, kategori utama bisa berupa sumber penghasilan, lalu dijabarkan menjadi penangkapan ikan, jual beli hasil tangkap, dan usaha sampingan. Yang keenam ada analisis komponensial. Dalam langkah ini, peneliti membandingkan konsep-konsep dalam kategori berbeda, melihat perbedaan dan persamaan antara subjek peneliti. Contohnya penelitian tentang strategi bertahan hidup masyarakat miskin, peneliti bisa membandingkan strategi keluarga yang bekerja di sektor informal dengan yang mendapatkan bantuan pemerintah. Yang ketujuh ada analisis tema kultural. Tahap terakhir adalah mencari tema utama yang mendasari perilaku sosial masyarakat. Tema ini bisa berupa nilai budaya, kepercayaan, atau norma sosial. Tema sering muncul dari hubungan antara kategori yang ditemukan dalam coding atau analisis sebelumnya. Contoh dalam penelitian tentang masyarakat petani ditemukan tema besar seperti gotong royong sebagai sistem ekonomi sosial yang menunjukkan bagaimana masyarakat bekerja sama untuk bertahan hidup. Yang kedelapan ada interpretasi dan penyusunan laporan. Setelah semua data analisis, peneliti menyusun laporan yang mencakup deskripsi mendalam tentang komunikasi yang teliti, pola-pola sosial yang ditemukan, dan interpretasi berdasarkan teori yang relevan, implikasi temuan bagi kebijakan atau pemahaman akademik. Jadi, analisis data dalam etnografi bukan hanya sekedar mencari pola, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat membentuk makna dalam kehidupan mereka dengan melalui tahap seperti coding, analisis domain, taksonomi, dan tema struktural. Peneliti juga dapat mengali wawasan mendalam tentang budaya dan kehidupan sosial suatu komunitas. Metode ini juga sangat cocok untuk penelitian yang ingin memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Pembahasan selanjutnya ada pendekatan dalam analisis data etnografi. Dalam penelitian etnografi terdapat beberapa pendekatan analisis data yang dapat digunakan untuk memahami pola sosial, budaya, dan interaksi dalam komunitas. Berikut ini ada beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada analisis naratif. Pendekatan ini berfokus pada cerita atau narasi yang disampaikan oleh individu atau kelompok dalam komunitas yang diteliti. Tujuannya adalah memahami makna pengalaman dari perspektif subjek penelitian. Ciri-cirinya menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan cerita personal.
dan mengungkapkan bagaimana individu mengkonstruksi identitas dan pengalaman mereka, menelusuri bagaimana budaya dan nilai-nilai sosial tercermin dalam narasi. Contohnya dalam penelitian tentang kehidupan buruh migran, analisis narasif dapat digunakan untuk memahami pengalaman mereka dalam menghadapi diskriminasi dan tantangan ekonomi melalui cerita yang mereka sampaikan. Yang kedua ada teori beralas Trasus dan Cardin. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Prosesnya melibatkan pengumpulan, pengkodean, dan penyusunan teori secara bertahap tanpa bergantung pada teori sebelumnya. Ciri-cirinya menggunakan teknik coding, open coding, X-coding, dan selective coding. Memunculkan teori baru dari pola yang muncul dalam data. Analisis berlangsung secara terus-menerus seiring dengan pengumpulan data. Contohnya dalam penelitian tentang komunitas petani organik, Broaden teori dapat digunakan untuk membangun teori tentang faktor-faktor yang mengaruhi keberlanjutan praktik petani organik. Yang ketiga ada analisis diskursif. Pendekatan ini meneliti bahasa dan komunikasi dalam suatu komunitas untuk memahami bagaimana makna sosial dikonstruksi melalui interaksi verbal dan non-verbal. Ciri-cirinya memeriksa penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu, meneliti bagaimana wacana mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan identitas sosial. Bisa menggunakan transkrip wawancara, pidato, atau teks tertulis sebagai data utama. Contohnya dalam penelitian tentang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, analisis diskursif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik disosialisasikan dan bagaimana masyarakat adat meresponnya. Yang keenam ada analisis fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif di individu dalam komunitas yang diteliti. Peneliti mencoba memahami bagaimana orang mengalami dan memberi makna terhadap suatu fenomena dalam kehidupan mereka. Ciri-cirinya berusaha mengali pengalaman subjektif dan emosional, menggunakan wawancara mendalam untuk menangkap perspektif individu, menghindari asumsi eksternal, dan berusaha memahami pengalaman dari perspektif partisipan. Contohnya dalam penelitian tentang trauma pasca bencana, analisis fenomena dapat digunakan untuk memahami bagaimana penyintas bencana alam memaknai pengalaman mereka dalam proses pemulihan psikologis yang mereka jalani. Selanjutnya yang kelima ada analisis tematik. Pendekatan ini mencari tema utama dalam data yang dikumpulkan. Penelitian mengidentifikasi pola berulang yang muncul dalam wawancara, observasi, atau dokumen. Ciri-cirinya menggunakan proses coding untuk menemukan tema kunci, tidak terkait pada teori tertentu, fleksibel untuk berbagai jenis data, bertujuan untuk menyusun pemahaman berdasarkan tema yang sering muncul. Contohnya dalam penelitian tentang budaya kerja di perusahaan startup, analisis tematik dapat menemukan tema seperti fleksibilitas kerja, hierarki non-formal, dan kolaborasi berbasis teknologi. Keenam ada analisis struktural. Pendekatan ini digunakan untuk memahami struktur tersembunyi dalam budaya suatu komunikasi. Levi
Strauss berpendapat bahwa pola berpikir manusia terbentuk melalui struktur yang dapat ditemukan dalam bahasa mitos atau virtual. Ciri-cirinya berfokus pada pola berulang dalam cerita, mitos, dan praktik sosial, menggunakan perbandingan antara unsur-unsur budaya, mengidentifikasi oposisi biner atau ini contoh baik buruk, skalar, dan profan. Contohnya dalam penelitian tentang mitos di suatu daerah, analisis struktural dapat mengungkap pola biner seperti pahlawan dan penjahat atau dewa dan manusia dalam cerita rakyat. Jadi pendekatan dalam analisis data etnografi sangat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Jika ingin memahami pengalaman individu secara mendalam, analisis naratif atau fenomenologi bisa digunakan. Jika ingin menemukan pola sosial dalam interaksi, analisis tematik lebih cocok. Sedangkan jika ingin mengaji wacana atau makna, bahasa, analisis diskursif dan struktural bisa menjadi pilihan. Setiap pendekatan memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing, tergantung pada bagaimana peneliti ingin memahami kehidupan sosial pada suatu komunitas. Pembahasan selanjutnya ada contoh penerapan analisis data dalam etnografi. Berikut ada beberapa contoh penerapan analisis data dalam etnografi berdasarkan berbagai pendekatan. Yang pertama ada studi tentang kehidupan nelayan tradisional, pendekatannya analisis tematik dan ground teori. Deskripsi seseorang peneliti melakukan penelitian etnografi terhadap komunitas nelayan di pesisir Sulawesi untuk memahami bagaimana mereka bertahan hidup di tengah perubahan ekonomi dan lingkungan. Langkah-langkah analisisnya pengumpulan data observasi kehidupan sehari-hari nelayan, wawancara mendalam dengan nelayan dan keluarga mereka, serta dokumentasi tradisi mereka. Pengodean data menemukan tema-tema utama seperti strategi bertahan hidup, pengaruh perubahan iklim, dan hubungan sosial antar nelayan. Analisis tematik mengelompokkan informasi yang menunjukkan bahwa gotong royong adalah kunci utama dalam bertahan di tengah krisis ekonomi dan cuaca ekstrim. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan komunitas nelayan sangat bergantung pada nilai-nilai sosial dan praktik lokal dalam menghadapi tantangan global. Yang kedua ada studi tentang ritual adat di suku Baduy, pendekatan analisis struktural dan analisis naratif. Deskripsi peneliti ingin memahami makna di balik ritual sebay Baduy, yaitu ritual tahunan masyarakat Baduy dalam menyampaikan hasil bumi kepada pemerintah sebagai bentuk penghormatan. Langkah-langkah analisis, observasi partisipatif, mengikuti profesi ritual dan mencatat setiap tahapannya. Wawancara mendalam, bertanya kepada tetua adat dan masyarakat tentang makna di balik ritual ini. Analisis struktural mengidentifikasi pola berulang dalam ritual seperti pembagian peran antar Baduy dalam dan Baduy luar, serta bagaimana mereka membangun oposisi biner antara sederhana kehidupan Baduy dalam dan modern di dunia luar. Analisis naratif mengajikan cerita yang disampaikan oleh masyarakat tentang asal-usul ini dari bagaimana mereka mempertahankan identitas budaya mereka. Jadi ritual sebay Baduy bukan hanya seremoni tetapi juga simbol keteguhan mereka dalam menjaga tradisi di tengah arus modernisasi.